Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anakku semuanya, para pembelajar fisika yang hebat luar biasa. Ketemu lagi dengan saya, Imam Abdul Syukur dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Fisika itu mudah, fisika itu menyenangkan, dan fisika itu asik. Baik anak-anakku semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali belajar kali ini dengan tetap senyum, tetap ceria, dan semangat. Semoga kita semuanya diberi kemudahan dan kelancaran, dapat menjadi ilmu yang manfaat dan berkah untuk semuanya. Oke? Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk fisika materi kelas 12. Untuk semester 5 diawali dengan rahasia listrik searah. Adapun kompetensi dasar pada KD 3.1 adalah menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan KD 4.1 mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC. Oke. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran anak-anakku. Melalui proses pembelajaran materi listrik searah dengan model pembelajaran discovery learning dan pendekatan scientific learning, kalian diharapkan jujur, disiplin, dan kerjasama di dalam menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC di dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan ide-ide dari berbagai sumber belajar, kalian juga diharapkan bisa toleran, proaktif, dan bertanggung jawab serta terampil di dalam mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC dan mengkomunikasikannya di dalam bentuk laporan tertulis. Oke ya, oke. Baik anak-anakku semuanya, sudah siap ya? Kita coba berani jujur, berani mencoba, dan berani berprestasi. Siapkan kertas, siapkan buku, siapkan alat tulis kita, dan kita coba belajar yang terbaik. Kita coba mengukir prestasi yang terbaik untuk negeri ini. Saya yakin anak-anakku bisa. Ingat semboyan kita? Saya bisa, saya harus bisa, saya pasti bisa. Yes! Ya, untuk anak-anakku semuanya, untuk mengawali belajar kita tentang listrik searah, coba perhatikan ini rangkaian virtual yang sudah kita siapkan ya. Jadi di sini ada baterai sumber tegangan, kemudian ini dihubungkan dengan kabel atau kawat, kemudian di sini ada bola lampu, kemudian dihubungkan kawat lagi, di sini ada hambatan, kemudian dihubungkan dengan kawat lagi, di sini ada saklar dan terhubung lagi dengan kawat menuju ke baterai. Jadi rangkaiannya seperti ini, sangat sederhana. Ada baterai, ada lampu, ada hambatan, dan ada saklar. Kemudian di sini ada alat, namanya adalah voltmeter. Ya, voltmeter. Alat untuk apa voltmeter itu? Iya, bagus sekali ya. Jadi ini adalah alat untuk mengukur beda potensial. Sedangkan yang bawah ini adalah ampere meter. Tepat sekali. Jadi ampere meter ini digunakan untuk mengukur kuat arusnya. Oke. Nah, kita lihat anak-anakku, ketika kondisi seperti ini kenapa ya lampunya belum menyala? Oh iya, betul. Ini karena saklarnya masih dalam kondisi terbuka. Nah, sekarang kita coba bagaimana? Apa yang terjadi kalau saklarnya ini kita tutup? Iya. Coba prediksi kamu semuanya, prediksi kalian semuanya dicocokkan. Apa benar ini? Iya, betul ternyata. Jadi ketika saklarnya ditutup, maka lampunya menjadi menyala. Loh Pak, ini apa ini yang bergerak negatif-negatif biru-biru ini? Ya, ini negatif-negatif ini menggambarkan elektron anak-anak. Jadi elektronnya kita lihat ini bergeraknya dari kutub negatif keluar, kemudian menyalakan lampu kembali menuju ke kutub positif baterai. Nah sekarang, coba sekarang kalau kita buka kembali,
Tuh, lampunya mati. Kalau kita tutup, lampunya menyala. Oh, berarti lampu itu bisa menyala. Syaratnya apa ya? Oke, anak-anak buat catatan khusus ya untuk ini. Silakan nanti disimpulkan. Baik anak-anakku, coba sekarang perhatikan aliran elektronnya. Ya, aliran elektronnya diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ya, yang merah. Yang merah ini menunjukkan arah arus. Kalau tadi, kali yang ini arah elektronnya. Kalau begini, ini adalah arah arus listriknya. Berarti anak-anak bisa menyimpulkan juga ya, bagaimana arah gerak elektron dengan arah arus listriknya. Oke, bagus. Nah, sekarang saya coba matikan lagi ya, dengan saklarnya kita buka. Nah, sekarang anak-anakku, bagaimana ini kalau diberi harga atau diberi nilai? Ya, diangkakan sekarang. Nah, ini misalnya seperti ini. Jadi baterai itu sebagai sumber tegangan ternyata ada beda potensial 5 volt. Kemudian lampunya memiliki hambatan 10 ohm. Kemudian di sini ada hambatan kebetulan 0 ohm, jadi nggak berpengaruh. Saklar dalam kondisi terbuka ini hambatannya tak terhingga sehingga tidak bisa dialiri arus. Oke. Nah, sekarang kita coba ya, kalau ini kita tutup. Ya, kita pengen mengukur berapa sih arah arusnya. Arusnya itu berapa besar. Berarti kalau kita mengukur arus, gunakan ampere meter. Kita coba ya. Taruh mana nih? Kita coba taruh bawah sini ah. Wah, bisa menunjukkan 0,5 ampere. Pak, apa bisa ini dipindah? Coba ya, kita pindah kemana ini? Misalnya di sini. Oh, bisa, sama juga. 0,5. Kalau dipindah di sini, oh ternyata juga bisa. Di sebelah kiri lampu, bisa juga dan nilainya tetap sama. Kalau di bawah samping, oh bisa. Di sini juga bisa. Berarti kesimpulannya apa ini? Oh, arus yang mengalir di dalam rangkaian seperti ini selalu sama. Lah, rangkaian yang tidak bercabang hanya belok-belok saja seperti ini, kayak sungai. Jadi ibarat sungai dia hanya berbelok-belok, tidak bercabang, itu disebut rangkaian seri. Oke, anak-anak bisa buat kesimpulan ya. Di dalam rangkaian seri, maka kalau tidak ditaruh sini, ditaruh tengah gimana Pak? Kita coba. Kalau ditaruh tengah nggak bisa. Jadi ampere meter itu harus mengukur kuat arus, maka harus ditaruh di tempat yang ada aliran arusnya. Kalau di sini nggak ada arus yang lewat tengah, jadi nol, nggak bisa. Gitu anak-anak ya. Oke. Nah sekarang saya buka lagi. Ya mati ya. Nah sekarang kita coba membuat atau mencari hubungan dua besaran ya. Besarannya tadi yang terukur di sini adalah ampere. Kemudian kita coba mengubah nilai dari voltmeternya. Apa yang terjadi ya? Apa anak-anak nanti bisa mengamati nyalanya lampu seperti apa? Kemudian bandingkan kalau ini diperbesar atau diperkecil, nanti nilai arusnya seperti apa. Gitu ya. Oke, kita coba. Nah, sekarang saya tutup kembali di sini. Oke, arusnya mengalir, kemudian lampunya menyala. Nah, sekarang kita pasang, misalnya saya taruh di sini. Ya. Nah, sekarang coba lihat kalau misalnya ini saya rubah. Misalnya saya naikkan menjadi 10. Iya, apa yang terjadi? Gerak arusnya semakin cepat ini. Nyalanya juga akan semakin terang. Arusnya dicatat. Kalau di sini 10 volt, ternyata di sini menjadi 1. Kalau tadi 5 volt 0,5. Saya rubah lagi, kalau saya perbesar jadi misalnya 15. Di sini menjadi 1,5. Saya perbesar lagi jadi 20 misalnya. Ya, semakin besar dan nyalanya semakin terang. Oke, dari sini anak-anak bisa membuat hubungan berupa grafik atau hubungan matematis sederhana. Bagaimana kalau beda potensial dari sumber tegangan ini diperbesar, kemudian apa ini
arusnya seperti apa. Gitu ya. Beda potensialnya sebenarnya bisa diukur dengan voltmeter juga. Ya, kalau misalnya mengukur berarti yang ini adalah kutub positif, yang ini kutub negatif. Jadi dicolokkan ya, misalnya di sini. Nah, ini taruh sini, kemudian ini ditaruh sini. Nah, seperti ini. 20 sama dengan ini ya. Oke. Kalau ditaruh di antara baterai sini bisa juga. Ya, ini ya. Ya, tetap 20 juga. Kenapa kok bisa begitu? Ya, nanti kita coba cari hubungannya ya. Baik, silakan anak-anak dicatat dulu ya. Ini kita matikan dulu sejenak. Yes. Jadi anak-anak sekarang mencoba membuat tabel atau coretan, membuat sumbu XY misalnya. Untuk sumbu X-nya nanti kita anggap misalnya apa ini? Untuk arus misalnya, kemudian untuk sumbu Y-nya nanti misalnya adalah untuk tegangan atau boleh dibolak-balik silahkan ya. Seharusnya yang sumbu X itu adalah beda potensialnya, sedangkan yang sumbu Y itu adalah kuat arusnya. Seperti apa hasilnya? Oke. Nah, selanjutnya kita mencoba bagaimana kalau hambatannya yang diubah-ubah. Kalau tadi yang diubah adalah beda potensial dari sumber tegangan. Nah, sekarang kita mencoba mencari hubungan antara hambatan dengan kuat arus ya. Sedangkan beda potensialnya kita anggap tetap. Nah, sekarang kita coba ya dinyalakan. Yes, nih arusnya tadi 2 ampere, sedangkan di sini beda potensialnya 20 volt. Nah, sekarang hambatannya saya rubah. Misalnya hambatannya saya beri nilai, hambatannya saya naikkan menjadi 5 misalnya. Atau biar angkanya pas, kita buat misalnya 10. Nah, ini. Kalau hambatan di sini 10, ternyata kuat arusnya 1 ampere. Kalau tadi hambatannya 0 di sini, ternyata 2. Nah, sekarang saya coba. Kalau misalnya saya naikkan jadi 20. Nah, ini. Kalau 20, kita lihat di sini. Ampernya 0,67. Nah, sekarang coba saya naikkan lagi hambatannya. Menjadi 30 misalnya. Kebanyakan. Yes, ini. Ternyata menjadi 0,5. Terakhir coba lah saya naikkan lagi jadi 40 misalnya. Yes, ternyata menjadi sekian. Nah, anak-anak silakan perubahan dari R, kalau R-nya tadi berapa, ini berapa, R-nya berapa, ini berapa, sambil dicatat ya. Silahkan, nanti bisa dicari hubungan. Pada akhirnya anak-anak nanti akan menemukan satu hubungan. Anak-anak juga bisa mengamati bagaimana pengaruhnya terhadap nyala lampu, terang atau tambah redup. Nah, kita coba ya, kalau misalnya di sini kita ulangi, kalau 40 tercatatnya 0,4. Kalau di sini saya turunkan jadi 30 misalnya. Oke, di sini menjadi 0,5. Nyalanya agak terang. Kalau saya turunkan lagi menjadi 20. Oke, ternyata arusnya bertambah. Nyalanya makin terang lagi. Kalau ini saya naikkan lagi. Yes. Jadi 10. Nah, ini makin terang. Ternyata ditambah lagi. Kalau di sini 0. Ya, kalau di sini hambatannya 0, sangat terang. Berarti kalau di sini 0, yang ada hanya hambatan lampu. Jadi nanti hambatan totalnya adalah hambatan lampu ditambah 0. Ketika ini 10, berarti hambatannya 10 dan ditambah 10. Kalau ini 20, berarti 10 tambah 20 dan seterusnya. Begitu anak-anak, nanti coba silahkan temukan satu hubungan yang akhirnya anak-anak bisa menemukan satu konsep yang itu dulu juga ditemukan ilmuwan yang terkenal di dalam kelistrikan ini.
Oke anak-anak, semoga bisa memberikan gambaran yang lebih jelas untuk kita. Dan jangan lupa setelah ini anak-anak buka UKBM-nya untuk materi listrik searah ya, dimulai dari halaman 1. Di situ diberikan gambaran beberapa pertanyaan dan juga pengamatan video, kemudian silahkan dijawab isiannya. Misalnya untuk materi prasyarat, nah anak-anak juga sudah mendapatkan ketika di SMP. Silahkan nanti di apa ini diisikan di situ ya, sampai dengan halaman 8. Begitu anak-anak, semoga bisa memberikan kejelasan kepada kita semuanya. Oh, ternyata listrik itu seperti itu ya. Pak, lah ini tadi kok belum dicobakan Pak ya? Bagaimana tentang voltmeternya? Oh, boleh, silakan ya. Kalau misalnya pengen mengukur, di sini 20, apakah di lampu juga 20? Kita coba. Iya, kita taruh di sini. 20 juga sama. Karena apa? Di sini 0. Kalau di sini 0 berarti ibarat 0 itu berarti nggak ada hambatan. Jadi di beda potensial di sumber tegangan ternyata sama dengan di yang ada di lampu. Nah, kalau ini tidak 0 gimana? Kita coba ya. Kalau tidak 0, nah ini misalnya kita naikkan menjadi 10. Apa yang terjadi? Ternyata di sini 10, Pak. Padahal sumber tegangannya kan 20. Nah, di lampu kok tinggal 10? Ayo, coba kenapa? Difikirkan ya. Nah, kenapa kok bisa berkurang tegangan yang ada di lampu? Padahal sumbernya 20, di sini kok tinggal 10. Coba kalau ini saya perbesar lagi, hambatannya menjadi 20. Yes, kalau hambatannya menjadi 20, berarti totalnya nanti dengan ini 30. Ketemunya kok ini ya. Padahal di sini 20. Kita coba lagi, kita perbesar. Ya, 30 tambah 10 berarti 40. Di sini menunjuk 5. Kok bisa ya? Kita lihat di sini. Nah, ini kata kuncinya. Oke, anak-anakku, semoga bisa memberikan gambaran untuk bisa membuat penasaran anak-anakku untuk lebih berliterasi, mencari jawaban yang tepat untuk mendalami masalah listrik searah. Oke, anak-anakku, tetap semangat, tetap berkarya dari rumah, berprestasi dari rumah, jaga jarak. Kalau keluar rumah, upayakan harus memakai masker. Semoga COVID-19 segera berakhir dan kita segera bisa masuk di sekolah kita masing-masing dan bertatap muka, ya. Kami rindu kalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.